pagar laut misterius yang ini banyak dibahas oleh masyarakat. Ini neraka buat nelayan ini. Mematikan pencarian saudara-saudara kita. Nelayan ini viral karena dianggap berani dan lantang membahas pagar laut Tangerang yang sedang berpolemik dan dianggap misterius. Masa iya yang bikin pagar laut sepanjang ini gak ada yang tahu? Di sepanjang pesisir Indonesia, proyek reklamasi pantai dan pembangunan pagar laut memang semakin marak dilakukan dengan dalih pembangunan dan pengembangan wilayah. Namun, di balik gemerlapnya proyek-proyek tersebut, tersembunyi berbagai dampak negatif yang besar terhadap ekosistem laut dan kehidupan nelayan tradisional. Nih, aku kasih tahu berbagai dampak negatifnya biar kamu juga paham. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Salah satu dampak utama reklamasi pantai dan pembangunan pagar laut adalah kerusakan terumbu karang dan ekosistem mangrove. Terumbu karang yang menjadi habitat bagi berbagai spesies laut mengalami kerusakan akibat sedimentasi dan perubahan arus laut yang disebabkan oleh reklamasi atau proyek reklamasi. Demikian pula hutan mangrove yang berfungsi penting dalam mencegah abrasi pantai dan sebagai tempat pemijahan ikan banyak yang ditebang untuk memberi ruang bagi pembangunan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 30% terumbu karang di pesisir Indonesia berada dalam kondisi buruk. Selain itu, reklamasi di Pulau Pari telah merusak sekitar 40.000 mangrove yang sebelumnya ditanam untuk mencegah banjir rob. Hilangnya habitat-habitat penting ini tentu menyebabkan gangguan pada rantai makanan laut. Spesies ikan yang bergantung pada terumbu karang dan mangrove untuk berkembang biak mengalami penurunan populasi, yang pada gilirannya mempengaruhi predator alami mereka dan menciptakan ketidakseimbangan ekosistem. Kasus tragis terjadi di Bekasi, Jawa Barat, di mana seekor lumba-lumba ditemukan mati tersangkut di pagar laut. Mamalia ini diduga tewas setelah terjebak jaring dan terbawa gelombang laut ke pesisir Tarumajaya. Nelayan setempat menyatakan bahwa habitat lumba-lumba biasanya berada di tengah laut sekitar 5 km dari lokasi pagar laut tersebut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyoroti bahwa pagar laut tidak hanya gagal mengatasi abrasi, tetapi juga merusak ekosistem. WALHI mendesak agar pagar laut diberantas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan meminta pembatalan penerbitan sertifikat hak tanah di wilayah laut. Secara keseluruhan, aktivitas reklamasi dan pembangunan pagar laut tanpa perencanaan yang matang telah menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem pesisir Indonesia, lalu mengancam keanekaragaman hayati laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang vital bagi kehidupan laut dan manusia. Proyek reklamasi pantai juga memberi dampak besar pada kehidupan nelayan tradisional di Indonesia. Salah satu dampak utama adalah kerugian ekonomi yang mereka alami akibat berkurangnya area tangkapan ikan. Perubahan lingkungan laut yang disebabkan oleh reklamasi menyebabkan habitat ikan terganggu, sehingga populasi ikan menurun dan area penangkapan menjadi lebih sempit. Akibatnya, hasil tangkapan ikan menurun drastis yang berdampak langsung pada pendapatan nelayan. Sebagai contoh, di Teluk Jakarta, kerugian yang dialami oleh nelayan diperkirakan mencapai 13,5 miliar rupiah per tahunnya. Selain kerugian ekonomi, reklamasi juga menyebabkan penggusuran permukiman nelayan. Tanah yang telah mereka huni selama beberapa generasi diambil alih untuk pembangunan, memaksa mereka pindah ke lokasi lain tanpa kompensasi yang layak. Di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji misalnya, ratusan warga yang sebelumnya tinggal di pantai dipindahkan ke tempat baru yang berjarak lebih dari 1 kilometer dari pesisir. Perpindahan ini tidak hanya memutus ikatan emosional dengan lingkungan lama, tetapi juga menambah beban ekonomi karena akses ke laut menjadi lebih sulit. Kisah-kisah personal nelayan yang terdampak seringkali luput dari perhatian publik. Salah seorang nelayan berusia 42 tahun dari Desa Ketapang, Kabupaten Tangerang, mengisahkan bahwa setelah lebih dari 20 tahun menjadi nelayan, baru kali ini ia kesulitan mencari ikan di pantai sekitar tempat tinggalnya. Pemasangan pagar laut dari patok-patok bambu sepanjang 30,16 km, sekitar 500 meter dari bibir pantai, mempersempit wilayah tangkap para nelayan. Sebelum ada pagar laut, Wana bisa mengumpulkan 100.000 hingga 200.000 rupiah per hari dari menangkap tenggiri, kakap hingga kepiting. Kini, hasil tangkapannya jarang melebihi 3 kg meskipun ia melaut sejak pagi, dengan pendapatan hanya sekitar
Rp20.000, yang bahkan tidak cukup untuk menutup ongkos berlayar. Holid, nelayan lain dari Tangerang, menjadi viral karena aksi lantangnya menolak pagar laut. Ia secara gamblang mengaku tidak takut untuk membongkar dalang proyek ilegal tersebut. Aksi ini menunjukkan betapa terdesaknya para nelayan dalam mempertahankan mata pencaharian mereka. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi. Proyek reklamasi pantai dan pemasangan struktur buatan seperti pagar laut menyebabkan perubahan geografis dan lingkungan yang signifikan. Salah satu dampak utama adalah sedimentasi, yaitu penumpukan material seperti pasir dan lumpur di perairan sekitar. Sedimentasi berlebihan dapat menutupi terumbu karang dan padang lamun yang berperan sebagai habitat ikan serta ekosistem penting bagi kehidupan laut. Selain itu, pola arus laut mengalami perubahan akibat struktur buatan yang menghalangi pergerakan air. Arus yang sebelumnya mengalir secara alami kini terhambat atau bahkan berbelok ke arah yang tidak biasa, mengakibatkan abrasi di beberapa titik dan akumulasi sedimen di tempat lainnya. Hal ini berpotensi menyebabkan erosi pantai yang mempercepat hilangnya daratan pesisir. Nah, dampak jangka panjangnya meliputi hilangnya biodiversitas laut, berkurangnya populasi ikan, serta meningkatnya resiko banjir pesisir akibat perubahan pola arus dan peningkatan muka air laut. Wilayah pesisir yang mengalami sedimentasi tinggi juga bisa mengalami pendangkalan, menghambat akses kapal nelayan, dan aktivitas perikanan. Jika tidak ditangani dengan baik, perubahan geografis ini dapat mengancam keseimbangan ekosistem laut dan mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir Indonesia seringkali menimbulkan dampak sosial ekonomi yang kompleks, memicu konflik kepentingan, marginalisasi komunitas, serta memengaruhi budaya tradisional. Dua kasus yang menonjol adalah pembangunan pagar laut di Tangerang dan proyek reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang telah menimbulkan kontroversi. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, struktur ini tidak hanya gagal mengatasi abrasi, tetapi juga merusak ekosistem laut. WALHI menyoroti dampak negatif seperti penghambatan arus laut, penimbunan terumbu karang akibat sedimentasi, dan peningkatan kekeruhan air yang merugikan biota laut. Dari perspektif sosial ekonomi, keberadaan pagar laut ini telah mengganggu mata pencaharian nelayan setempat. Sebanyak 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terdampak langsung dengan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai 116,91 miliar rupiah per tahunnya. Kerugian ini mencakup penurunan hasil tangkapan, peningkatan biaya operasional karena harus melaut lebih jauh, serta kerusakan alat tangkap akibat struktur pagar laut. Konflik kepentingan muncul antara pihak yang mendukung pembangunan pagar laut dan komunitas nelayan. Jaringan Rakyat Pantura yang mengklaim sebagai inisiator proyek menyatakan bahwa pagar laut dibangun secara swadaya oleh masyarakat untuk menahan abrasi dan membuka peluang ekonomi baru melalui budidaya ikan. Namun, WALHI menilai bahwa proyek ini lebih menguntungkan pihak tertentu dan menutup akses nelayan terhadap sumber daya laut. Proyek reklamasi di Teluk Benoa seluas 700 hektar juga menuai penolakan luas dari masyarakat Bali. Teluk Benoa sebelumnya merupakan kawasan konservasi dengan hutan mangrove yang berfungsi sebagai paru-paru kota dan penyangga ekosistem pesisir. Reklamasi ini dianggap mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan nelayan setempat. Dampak sosial ekonomi dari proyek ini juga besar. Banyak warga yang memiliki usaha di sekitar Teluk Benoa, termasuk nelayan, pedagang, dan pengusaha pariwisata, merasa terdampak langsung. Hilangnya area tangkapan ikan dan perubahan ekosistem laut mengancam mata pencaharian mereka. Selain itu, reklamasi berpotensi menghilangkan situs-situs budaya dan ritual yang sakral bagi masyarakat Bali, menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya ekologis, tetapi juga budaya. Konflik kepentingan dalam kasus ini melibatkan pemerintah, investor, dan masyarakat lokal.
pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang mengubah status kawasan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi area yang dapat direklamasi. Langkah ini memicu protes dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan yang menilai bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan investor dan mengabaikan kepentingan serta kearifan lokal. Nah, baik di Tangerang maupun di Teluk Benoa, proyek-proyek tersebut telah menyebabkan marginalisasi komunitas lokal. Nelayan yang bergantung pada sumber daya laut, kehilangan akses, dan terdesak oleh kepentingan pembangunan. Selain itu, perubahan lingkungan akibat proyek-proyek ini berpotensi menghilangkan situs-situs budaya dan ritual yang penting bagi komunitas setempat, mengancam kelestarian budaya tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Secara keseluruhan, kasus pagar laut di Tangerang dan reklamasi di Teluk Benoa menggambarkan kompleksitas interaksi antara pembangunan, lingkungan, dan masyarakat. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya dalam setiap proyek pembangunan, serta memastikan partisipasi aktif komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan. Reklamasi pantai di Indonesia telah menjadi topik yang kompleks, melibatkan berbagai proyek di seluruh wilayah Nusantara. Peta ini memberikan ilustrasi mengenai berbagai proyek reklamasi yang sedang berlangsung di seluruh Indonesia, agar kamu bisa memahami sebaran proyek-proyek tersebut. Bagaimana menurut kamu?